Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan laporan kami dengan mata kuliah data manajemen dan modeling dengan judul regresi linier, teori dan implementasinya oleh Dede Pratama dan Taufik Masri. Oke, apa itu regresi? Regresi adalah proses identifikasi relasi dan pengaruhnya pada nilai-nilai objek. Regresi bertujuan menemukan suatu fungsi yang memodelkan data dengan meminimalkan galat atau selisih antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Regresi dapat dipandang sebagai alat ukur untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel dan bisa juga untuk menentukan tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya. Regresi membahas pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi umumnya digunakan untuk prediksi atau prediction dan peramalan atau forecasting. Prediksi digunakan untuk memperkirakan nilai-nilai data bertipe apa saja dan kapan saja. Misal masa lalu, sekarang, dan masa depan. Peramalan digunakan untuk memperkirakan nilai-nilai data time series di masa depan. Berikut inilah contoh regresi linier dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya korelasi antara jam belajar per hari dengan nilai ujian. Kemudian berat badan dengan kalori yang dibakar. Kemudian ukuran paket dengan ongkos kirim. Kemudian di sini ada juga contohnya misalnya pengalaman kerja dan pendidikan dengan gaji ya, dengan besaran gaji gitu ya. Lalu iklan TV dan iklan radio hubungan atau korelasinya dengan penjualan produk gitu ya. Jadi di sini dalam regresi atau di sini ada semuanya ada keterkaitan gitu ya antara satu variabel dengan variabel lainnya gitu. Kemudian apa itu regresi linier? Konsep dasarnya adalah regresi linier adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen atau bebas atau input dan mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel dependen atau terikat atau output ya. Di sini misalnya adalah hubungan antara luas rumah dengan harga rumah gitu ya. Jadi di sini luas rumah itu adalah variabel independen ya atau variabel bebas gitu ya atau inputnya gitu. Sementara harga rumah atau numerik ini ya itu disebut dengan variabel dependen ya atau variabel yang terikat ya. Jadi harga rumah itu tuh tergantung dengan luas rumah gitu ya. Jadi ada saling keterkaitan gitu ya, saling mempengaruhi ya gitu, saling mempengaruhi gitu. Luas rumah dengan harga rumah gitu ya. Di sini dijelaskan lebih mendetail ya, misalnya dengan data luas rumah kita dapat memprediksi harga rumah gitu ya dengan membuat persamaan liniernya. Persamaan linier adalah persamaan garis lurus. Dalam linear regresi kita akan membuat sebuah persamaan untuk memprediksi suatu data. Rumusnya adalah Y sama dengan A kali X tambah B ya. Y di sini adalah variabel dependen atau yang ingin diprediksi. Dan X di sini adalah variabel independen ya atau faktor penyebab. A di sini adalah koefisien regresi atau kemiringan garis dan B intercept atau titik potong di sumbu Y. Untuk dapat menghasilkan sebuah persamaan garis lurus yang baik, terlebih dahulu kita harus menentukan A dan B yang terbaik untuk persamaan linier ya. Di sini ada tabelnya, di sini dijelaskan itu luas tanah
ada 3 di sini ya contohnya, ada 1000 dalam meter persegi ada 1.200, 2.600 dan 5.000 gitu ya. Dan harganya dalam juta itu 120 juta, 450 juta dan 830 juta ya. Jadi di sini ada dibuatkan tabelnya gitu. Dan di bawahnya adalah garis lurus yang dihasilkan dengan rumus persamaan linear. Kemudian model regresi linear, dalam prakteknya regresi sering dibedakan antara regresi sederhana dan regresi berganda. Disebut regresi sederhana atau simple regression jika hanya ada satu variabel independen, sedangkan regresi berganda atau multiple regression jika ada lebih dari satu variabel independen. Di sini contohnya adalah regresi linear sederhana, yaitu misalnya variabel independennya cuma ada satu ya, yaitu adalah luas tanah gitu ya. Ini contohnya, ini luas tanah, dan variabel dependennya adalah harga rumah gitu ya. Rumusnya adalah kayak tadi, Y sama dengan A dikali X tambah B. Ini adalah contoh dari regresi linear sederhana dengan hanya ada satu variabel. Oke, ini ada berikutnya adalah contoh linear berganda ya, dengan ada 3 variabel ya, yaitu luas tanah, luas bangunan, dan jumlah kamar ya. Dengan variabel dependennya adalah harga rumah. Tabelnya di sini, ini adalah tabelnya di sini. Luas tanah, luas bangunan, dan jumlah kamar adalah variabel independen ya. Sedangkan harga rumah adalah variabel dependennya gitu. Dan di sini untuk studi kasus dalam laporan ini kami analisis prediksi harga rumah menggunakan linear regresi linear. Dalam era digital ini, kemampuan untuk memprediksi harga rumah secara akurat menjadi semakin penting bagi berbagai pemangku kepentingan di industri properti. Proyek ini mengembangkan model machine learning untuk memprediksi harga rumah berdasarkan beberapa karakteristik kunci properti. Seperti ini ada luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar tidur, dan harganya gitu ya. Jadi di sini ada 3 variabel independen ya, luas tanah, luas bangunan, dan kamar tidur, dan harganya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dede Pratama. Baiklah, terima kasih pada Saudara Taufik. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai regresi linear. Di sini kami sudah membuat program regresi linear untuk prediksi harga rumah, di mana menggunakan variabel dari luas tanah, luas bangunan, dan jumlah kamar tidur. Nanti bisa memprediksi harganya. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahapan untuk bisa program ini dibuat. Yang pertama, persiapan data. Data yang kami gunakan di sini adalah 100 data penjualan rumah di kota kisaran. Terus setelah persiapan data, nanti kita akan menggunakan rumus ini, harga sama dengan B0 ditambah B1 dikali luas tanah, ditambah B2 dikali luas bangunan, tambah B3 kali jumlah kamar. Di mana B0 adalah intercept nilai awal harga rumah ketika semua variabel independen bernilai 0. B1, B2, dan B3 adalah koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap harga rumah. Setelah kita mempersiapkan data, nanti datanya akan di pre-processing. Pembagian data menjadi training 80% dan testing 20%. Semua fitur sudah dalam skala numerik yang sesuai. Lanjut, kita akan melatih model di mana kita menggunakan data historis untuk menghitung nilai koefisien B0, B1, B2, dan B3 dari rumus yang tadi. Lalu dengan menggunakan metode statistika seperti metode kuadrat terkecil, least squares,
Diperolehlah prediksi harga rumah. Setelah model tadi dilatih, gunakan persamaan regresi linier untuk memprediksi harga rumah baru berdasarkan tiga variabel tadi: luas tanah, luas bangunan, dan jumlah kamar. Contoh, jika luas tanahnya 250 meter persegi, luas bangunan 180 meter persegi, dan jumlah kamar 3 kamar, dengan menggunakan rumus ini, B0 ditambah B1 dikali 250 ditambah B2 dikali 180 ditambah B3 kali 3, sehingga kita memperoleh hasil uh, pertama itu ada R2 score, mengukur seberapa baik model regresi linier menjelaskan variasi dalam datanya, diperoleh trainingnya 0,9999, testingnya juga 0,9999, menunjukkan model sangat akurat dalam menjelaskan variasi harga. Lalu ada root mean square error, RMSE, mengukur rata-rata kesalahan prediksi model regresi dalam satuan yang sama dengan data aslinya. Training itu kurang lebihnya 100 juta, testingnya kurang lebihnya 50 juta. Menggambarkan rata-rata kesalahan prediksi dalam rupiah. Lalu koefisien modelnya, model menghasilkan koefisien yang mencerminkan kontribusi setiap fitur terhadap harga. Luas tanah kurang lebih 2 juta, luas bangunan kurang lebih 3 juta, dan kamar tidur kurang lebih 50 juta per kamar. Di sini juga dijelaskan ada rumusan R2-nya dan ada rumusan RMSE-nya untuk rincian perhitungan matematikanya. Kita ini akan mengimplementasikannya supaya kita bisa memprediksi harga dari input yang ingin kita ketahui. Seperti pertama kita ingin mengetahui luas tanahnya 250 meter persegi, luas bangunannya 150 meter persegi, dan kamar tidur 3, berapakah prediksi harganya. Terus model yang atau program yang kita bikin ini pertama akurasinya tinggi, R2 skornya sangat baik, RMS-nya relatif kecil dibandingkan skala, interpretabilitasnya koefisien yang mudah dipahami, hubungan linear yang jelas antara fitur dan harga, terus efisiensi proses training yang cepat, prediksi yang dapat dilakukan secara instan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.